wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Wahyudin dari kelas manajemen 4 pagi F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai financial lever yang berisi tentang BEP, break even point, DOL, degree operation lever, DVL, degree financial lever, dan juga DCL, degree combination lever. Financial lever adalah perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Penggunaan financial lever diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS yang dihasilkan karena penggunaan modal dengan beban biaya tetap. Financial lever sangat bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan di dalam manajemen keuangan. Perusahaan menggunakan financial lever dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan nilai perusahaan serta kekayaan pemegang saham, dan sebaliknya lever juga dapat meningkatkan variabilitas resiko keuntungan, karena jika perusahaan mendapatkan keuntungan lebih rendah dari biaya tetapnya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil untuk pemegang saham. BEP adalah break even point, yaitu jumlah produksi atau penjualan per unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan, total revenue, atau sama dengan jumlah total biaya, total cost atau TC. Dan berdasarkan definisi, rumus BEP adalah BEP sama dengan biaya tetap per harga kurangi biaya variabel, atau Q sama dengan jumlah volume penjualan yang menghasilkan BEP. TFC sama dengan total biaya tetap. VC biaya variabel per unit. P harga per unit produk. Analisis BEP menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya atau total cost, dan menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis break even point atau BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. DOL, degree operation lever. Degree operation lever DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. DOL menggunakan rumus untuk menghitung dengan rumus DOL sama dengan Q dalam kurung P kurangi F per Q dalam kurung P kurangi F min F, di mana yang memiliki arti Q sama dengan volume penjualan, P harga per unit, F variable cost per unit, dan F fixed cost per unit. DOL menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari biaya tetapnya. Semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan pada tingkat biaya tetap yang konstan, semakin tinggi lever operasinya. DFL, degree financial lever. DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL-nya, makin
besar resiko finansial perusahaan tersebut, dan perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DVL dirumuskan dengan rumus DFL sama dengan persentase perubahan EPS per persentase perubahan EBIT. DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih atau EAT atau pendapatan per lembar saham EPS. Beban tetap bunga ini pada kenyataannya dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya dividen untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak. DCL, Degree Combined Leverage. DCL adalah kombinasi leverage yang terjadi ketika perusahaan memiliki leverage operasi yang baik dan leverage keuangan dalam upayanya untuk meningkatkan laba bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan adalah efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan dalam pendapatan. Pemegang saham dengan DCL dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam laba persahaman sebagai hasil dari perubahan persentase dalam unit yang terjual.